Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Nabila dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan implementasi politik etis. Sebelum membahas tentang latar belakang dan implementasi politik etis, saya akan membahas pengertian politik etis itu sendiri. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang politik etis. Latar belakang politik etis disebabkan karena munculnya kritik-kritik tajam pada abad ke-19 akibat praktek liberalisme yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Berbagai kritik muncul dari tokoh-tokoh yang berasal dari Belanda sendiri. Contohnya, seperti Baron van Hove, Edward dos Dekker, Van Deventer, dan Frans van de Putte. Ada tokoh yang berpendapat bahwa kekayaan dan kejayaan Belanda tidak lepas dari tindakan kolonialisme di wilayah Nusantara atau Indonesia. Maka, sepantasnya pemerintah Belanda mengembalikan kekayaan tersebut. Selain itu, ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya politik etis. Yang pertama, adanya sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat dan pemilik lahan kala itu untuk menanam tanaman yang sesuai dengan permintaan Belanda. Sistem itu merupakan gagasan dari Van den Bosch yang diangkat menjadi gubernur jenderal yang baru di Hindia Belanda pada tahun 1830. Sayangnya, ketentuan dalam kulturstelsel tidak dijalankan dengan semestinya. Hal tersebut menyebabkan rakyat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga menyebabkan penderitaan yang lebih berat bagi rakyat. Selain itu, rakyat juga banyak kehilangan tanahnya karena diambil oleh para bangsawan lokal atau pemerintah Hindia Belanda. Hal yang kedua ialah diterapkannya sistem ekonomi liberal pasca pelaksanaan kulturstelsel. Penerapan sistem ini membuat modal-modal swasta masuk Nusantara. Ternyata, penerapan sistem ekonomi liberal tidak membuat penderitaan rakyat Nusantara kala itu membaik, sebab sistem tersebut hanya menguntungkan para pengusaha yang memiliki modal daripada rakyat yang bekerja. Dan hal yang ketiga yang ikut melatar belakangi politik etis ialah kritik dari para intelektual Belanda. Dasar utama kritik tersebut lantaran pelaksanaan tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Dua tokoh yang sudah disebutkan di atas, yakni Brusov dan Van Deventer, merupakan tokoh yang menolak keras pelaksanaan sistem tersebut. Kedua tokoh tersebut menganjurkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan politik etis atau politik balas budi. Van Deventer berpendapat bahwa pemerintah kolonial Belanda telah banyak berutang budi kepada rakyat Nusantara selama pelaksanaan sistem tanam paksa. Van Deventer dalam majalah The Grace mengkritik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukannya politik kehormatan, hutang kekayaan atas segala kekayaan yang telah diberikan untuk bangsa Indonesia terhadap negara Belanda. Kritikan ini kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina dalam pengangkatannya sebagai Ratu Baru Belanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa Belanda mempunyai hutang moral
dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas tentang implementasi politik etis. Dengan adanya kaum humanis yang menyerukan politik etis, yang dipelopori oleh Van Deventer dan Brusov, telah membuat pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib rakyat Nusantara. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang saat itu baru naik tahta sebagai mahkota Belanda mengumumkan dalam pidato politiknya, ia mengumumkan bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral dan utang budi kepada bangsa pribumi di Hindia Belanda. Pada pidatonya itu, Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral utang budi itu ke dalam kebijakan politik yang tertuang dalam program Trias Politika yang meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Program irigasi atau pengairan merupakan program untuk melakukan perbaikan serta pembangunan irigasi dalam bidang pengairan untuk keperluan pertanian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dari gagal panen akibat cuaca, sehingga mencegah kelaparan di Hindia Belanda. Program kedua yakni emigrasi, yaitu proses perbaikan dalam bidang kependudukan dengan cara mengakomodasi perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Pelaksanaan program tersebut dalam rangka memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan kesempatan dalam berusaha dan mengusahakan tanah yang menganggur. Dengan adanya emigrasi, tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat dijadikan untuk penambah penghasilan. Selain itu, untuk melakukan pengurangan kepadatan penduduk Jawa. Dan program yang terakhir, yaitu edukasi, merupakan program yang bergerak pada proses pengembangan dan perbaikan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Pelaksanaan program ini membuat pendidikan yang selama ini hanya menjangkau masyarakat bangsawan, sekarang juga diberikan kepada masyarakat golongan lain. Pendidikan dilakukan pada sekolah kelas 1 kepada anak-anak pegawai negeri dan orang yang mempunyai kedudukan atau berharta. Pada tahun 1903, terdapat 14 sekolah kelas 1 di ibu kota Karesidenan dan ada 29 di ibu kota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar. Pendidikan kelas 2 diberikan khusus untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Di tahun 1903, di Jawa dan Madura telah terdapat 245 sekolah kelas 2 negeri dan 326 sekolah partikelir, antara lain 63 dari Zending. Sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.